Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfaruz dzunub. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiq wa'dil amin la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta nikmat yang tiada hentinya Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, kita semua diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita. Dan pada siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan langkah kaki kita menuju masjid guna melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan penutup para nabi dan rasul yang dihadirkan, ditugaskan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa umat manusia keluar dari zaman kejahiliaan, yang dimana salah satu misi yang beliau emban ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini Hatib mengajak kepada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala agar mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya juga akan kembali kepada diri Hatib sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 minggu yang lalu kita semua merayakan hari raya kemenangan, kembali kepada fitrah, diampuni segala dosa yang telah kita lakukan setelah ditempa, digembleng, dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 1 bulan lamanya melalui perjalanan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka dalam rangka memaksimalkan hasil yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan penjelasan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa ketika seseorang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan kesungguhan, maka akan diampuni seluruh dosa yang telah ia lakukan. Selaras dengan riwayat yang menyebutkan bahwa ketika malaikat Jibril bertemu Rasulullah menyampaikan doa yang diminta untuk diaminkan kepada Rasulullah, salah satu doanya berbunyi, merugilah, celakalah orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan itu pergi, Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Maka ketika kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal di 2 minggu yang lalu, maka kita semua memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa yang telah kita lakukan berdasarkan ibadah puasa yang kita lakukan. Dan salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diturunkannya perintah berpuasa ialah bagaimana hambanya meningkat kualitasnya menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak penjelasan di dalam Al-Quran menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya terdapat pada firman-Nya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa berdasarkan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al Imran ayat 134 ini ialah orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik di saat lapang maupun di saat sempit. Saya yakin kita semua mempelajari bagaimana di bulan Ramadan kita diajarkan untuk saling berbagi. Maka seharusnya ketika Ramadan pergi, seluruh hal baik yang ada di bulan Ramadan tidak harus ikut pergi dengan perginya bulan suci Ramadan. Seharusnya ia menjadi bekal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan berapa nominal yang harus dikeluarkan dalam sedekah, dalam berinfak, karena membuka peluang seluas-luasnya baik di saat seseorang memiliki rezeki yang lapang maupun di saat rezekinya sedang sempit. Hal ini selaras dengan hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian disabdakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai hambanya yang kaya dan senang berinfak, akan tetapi jauh lebih mencintai hambanya yang miskin dan senantiasa berinfak. Kemudian ciri yang kedua ialah wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Di dalam bulan suci Ramadan kita juga diajarkan bagaimana mengelola hawa nafsu. 1 bulan lamanya kita diajarkan seharusnya membekas untuk kita amalkan di 11 bulan yang akan datang sampai kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Tidak boleh kemudian seseorang mengedepankan amarah dalam segala aktivitas. Inilah yang diajarkan, inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertakwa agar senantiasa mengelola amarah. Jangan sampai kemudian tidak bisa lagi dibedakan mana manusia, mana hewan. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah kenapa kemudian kita dibekalkan akal agar kita mampu berpikir. Jangan sampai kemudian nafsu yang kita miliki mengalahkan akal yang kita juga dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga yaitu wal afina 'anin nas, senantiasa memberikan maaf kepada sesama manusia. Di bulan Syawal kita saling memberi dan meminta maaf kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, agar dosa yang telah kita lakukan, barangkali kita dengan sengaja atau tidak sengaja menyindir perasaan saudara kita, maka kita harus meminta maaf secara langsung. Karena persoalannya adalah hubungan kita dengan sesama manusia, maka harus juga diselesaikan dengan sesama manusia.
Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menginginkan bahwa hambanya yang bertakwa senantiasa mudah memberikan maaf. Sejatinya dalam penjelasan Profesor Dr. Quraisy Shihab bahwa ketika seseorang mampu membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi ia mengambil untuk memaafkan, maka sesungguhnya itulah yang lebih baik baginya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita memelihara 3 ciri yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya agar kita senantiasa menjadi hambanya yang bertakwa. Jangan sampai baru 2 minggu yang lalu kita merayakan hari raya kemenangan, perjalanan 2 minggu ini kita telah melanggar 3 ciri orang bertakwa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang perlu juga kita lakukan pada momen bulan Syawal ini ialah bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan menjalankan salah satu sunnahnya di bulan Syawal yang beliau sabdakan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian diikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka ganjaran pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun lamanya. Akan tetapi kata kuncinya ialah man shoma ramadhana. Jadi orang harus berpuasa dulu di bulan suci Ramadan, baru kemudian ia berpuasa di bulan Syawal 6 hari. Tidak harus berurutan. Hari ini kita berada pada tanggal 14 Syawal, maka kurang lebih kita masih ada 2 minggu ke depan untuk menjalankan puasa sunnah di bulan Syawal. Karena puasa sunnah di bulan Syawal itu harus dilakukan dengan kesiapan dan juga kemampuan. Karena ada orang yang siap untuk berpuasa tapi ia tidak memiliki kemampuan karena kondisi kesehatan, karena kondisi sedang hamil, sedang menyusui, maka ia tidak mampu. Ada juga orang yang mampu tapi tidak siap, tidak ada kendala yang ia hadapi tapi memang tidak mau menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk menjalankan segala rutinitas kehidupan kita dan juga menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal agar kita senantiasa menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada ganjaran yang pantas bagi orang bertakwa melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu adil amin la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini marilah sama-sama kita menengadahkan tangan seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa yang kita panjatkan senantiasa diridhoi, diberkahi dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba khasatan fi baladina Indonesia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.